Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Ahmad Sanjali dengan nomor NIM 61034210032, nomor absen 48, akan mempresentasikan tentang rangkuman materi literasi digital dan kemanusiaan pertemuan 1-7. Pertama-tama, rangkuman materi dari pertemuan 1-7 adalah hubungan manusia dan teknologi, 2, dampak positif dan negatif teknologi, 3, konsep pemanfaatan Internet of Things dan Big Data, 4, konsep dan pemanfaatan Artificial Intelligence, 5, konsep dan pemanfaatan e-commerce, 6, etika dunia saber, dan 7, aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Pertama, tentang hubungan manusia dan teknologi. Sebagai bagian dari kebudayaan, teknologi berfungsi untuk memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan dan melindungi diri. Teknologi pakaian misalnya berfungsi sebagai alat untuk melindungi diri manusia dari kedinginan. Selain itu, teknologi merupakan salah satu upaya mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Jadi gini, perkembangan teknologi yang begitu pesat berdampak pada ketertinggalan masyarakat apabila mereka tidak mampu beradaptasi. Ini berdampak pada munculnya era disrupsi. Disrupsi merupakan sebagai inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru. Oleh karena itu, bersiap-siaplah beradaptasi dan memasuki zaman baru. Jangan sampai kita menjadi masyarakat yang tergerus teknologi. Jadilah masyarakat yang menguasai teknologi untuk menguatkan nilai-nilai kemanusiaan. Dua, tentang dampak positif dan negatif teknologi. Dampak positifnya munculnya berbagai platform media, baik media massa ataupun media sosial, jelas memudahkan informasi yang diperlukan. Informasi bisa berupa teks, gambar, atau gambar bergerak, desain grafis, suara, musik, dan juga interaktivitas. Kedua, yaitu dampak negatifnya. Dengan adanya internet, seorang bisa tahu privasi seseorang, bisa mudah mengakses konten berbau pornografi, dan menjadikan malas dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Simpelnya begini, dengan demikian, kemajuan teknologi secanggih apapun tetap harus bermanfaat dan mengandung kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat secara komprehensif. Khususnya dalam interaksi sosial, literasi digital sejatinya mendorong para penduduk di dunia digital atau digital citizen untuk lebih arif dalam mengembangkan instrumen teknologi tersebut. Tetapi jika digunakan tanpa adanya aturan atau mencari kemudahan dalam melakukan apapun, bisa merusak nilai moral dan nilai privasi manusia. Yang ketiga, tentang konsep pemanfaatan Internet of Things dan Big Data. Pengertian layout berasal dari suatu keseharian kita hingga benda-benda yang dapat dijadikan perangkat untuk mempermudah aktivitas kita. Keberadaan perangkat keras seperti mobil phone, sensor, serta perangkat lunak. Serta perangkat lunak seperti aplikasi saat ini hampir semua dikendalikan oleh internet. Internet of Things atau LOT adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. LOT telah berkembang dari konvergensi teknologi nirkabel, mikroelektromechanical system atau MAN,
dan internet. Yang kedua yaitu big data. Big data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Big data telah digunakan dalam banyak bisnis dan hanya besar data yang menjadikan bahan utama, tetapi apa yang harus dilakukan organisasi dengan data tersebut. Big data dapat dianalisis untuk wawasan yang mengarah pada pengambilan keputusan dan strategi bisnis yang lebih baik. Kita dapat mengambil data dari sumber manapun dan menganalisanya untuk menemukan jawabannya yang diinginkan. Dalam bisnis seperti 1. Pengurangan biaya, 2. Pengurangan waktu, 3. Pengembangan produk baru dan optimalisasi penawaran produk, dan 4. Pengambilan keputusan yang cerdas. Tujuan utama dari pengembangan AI adalah untuk membantu manusia dalam melakukan tugas-tugas tertentu dengan lebih efisien dan akurat. Oleh karena itu, AI atau Artificial Intelligence dan manusia harus bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama, bukan sebagai pengganti satu sama lain. Seterusnya, dalam dunia industri, perusahaan dan organisasi harus mempertimbangkan dampak sosial dari penggunaan AI. Dalam industri, mereka dapat mempertimbangkan cara terbaik untuk mengoptimalkan teknologi untuk mencapai tujuan bisnis mereka tanpa merugikan kepentingan masyarakat atau pekerja. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan pengalaman, keahlian, dan keterampilan baru yang dibutuhkan manusia untuk bekerja dengan teknologi AI, seperti analisis data dan pengembangan algoritma. Konsep pemanfaatan e-commerce, pengguna internet dan web untuk transaksi bisnis. Dalam konteks yang lebih formal, e-commerce dapat didefinisikan sebagai transaksi komersial yang tersedia secara digital antara lintas organisasi atau perusahaan maupun individu. Berbagai tipe komersi, beberapa platform yang digunakan sebagai baris transaksi dalam industri ini setidaknya terdapat sejumlah tipe e-commerce yang dibagi berdasarkan konektivitas pasar, diantaranya adalah business to consumer atau B2C, business to business atau B2B, consumer to consumer atau C2C, social e-commerce, mobile e-commerce atau m-commerce, dan terakhir lokal e-commerce. Dan di dunia online, toko online bisa kita jumpai seperti platform Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Dengan mudah kita menggunakan Shopee tanpa kita datang ke toko, bisa sampai ke rumah, terus menghemat biaya karena adanya gratis ongkir dan sebagainya. Selanjutnya kita belajar tentang etika dunia siber. Dunia mengubah pola dan metode masyarakat dalam berkomunikasi melalui media sosial. Masyarakat leluasa mengungkapkan gagasan untuk dapat dibaca oleh orang lain. Bahkan dari ruangan kamar sekalipun, koneksi dengan dunia luar semakin terbuka. Namun demikian, pola yang berubah ini kerap dihadang dengan masalah etika. Masalah etika berhubungan dengan kepatutan masyarakat dalam berinteraksi di dunia digital menggunakan media sosial.
Salah satu tantangan dalam dunia siber yang kerap membawa masalah adalah suatu hoax. Ada beberapa situs yang dapat kita gunakan sebagai rujukan untuk klarifikasi berita hoax. Dan arti dari hoax adalah berita yang tidak benar atau berita yang bohong. Beberapa di antaranya adalah beberapa aplikasi yang dapat kita gunakan sebagai rujukan adalah satu, laman resmi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam laman. Dua, laman yang dikelola oleh Mavindo atau Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Tiga, laman Tunback Hoax. Dan keempat, laman Cek Fakta. Atau kita dapat mendownload aplikasi di App Store atau Play Store dengan aplikasi tersebut bernama Hoax Clusterful. Yang terakhir adalah aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik disingkat UU ITE atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia. Yang memiliki akibat hukum ini wilayah hukum Indonesia dan luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Contohnya, aturan yang digunakan untuk mengatur bagaimana masyarakat menggunakan teknologi informatika disebut sebagai hukum Mayantara atau cyber law. Hukum Mayantara ini hanya berlaku untuk semua kegiatan manusia yang terhubung dengan internet. Dengan kata lain, hukum Mayantara tidak bisa diterapkan untuk semua kegiatan manusia yang tidak terhubung dengan internet. Di sini seolah-olah ada dua dunia, yaitu real world dan cyber world, dunia maya. Kita masuk ke cyber world ketika kita terhubung dengan internet. Misal ada orang menghina orang lain lewat ucapan di muka umum yang kita terhubung dengan internet, maka yang berlaku adalah pasal 310 KUHP mengenai penghinaan. Hukum Mayantara yaitu UU No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, JTTO UU No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Tidak bisa diterapkan terhadap kasus tersebut. Maka apabila ada orang yang menghina orang lain di media sosial yang terhubung dengan internet seperti Facebook atau Instagram, maka yang berlaku terhadap kasus ini adalah UU ITE. Dan presentasi dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.